Halo, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai ibu bersalin dengan distosia. Untuk pengertiannya sendiri, distosia adalah persalinan abnormal yang ditandai oleh kemacetan atau tidak adanya kemajuan dalam persalinan, atau persalinan yang menyimpang dari persalinan eustasia yang menunjukkan kegagalan. Untuk etiologinya sendiri, pada ibu bersalin dengan distosia dipengaruhi oleh 3P. Yang pertama power, yang kedua jalan lahir, dan yang ketiga adalah faktor janin. Untuk power sendiri itu adalah tenaga ibu yang mendorong bayi untuk keluar. Jika tenaga ibu kuat, maka persalinan akan berjalan dengan lancar. Begitu juga dengan sebaliknya, jika tenaga ibu tidak ada atau melemas, maka akan sulit untuk melahirkan. Yang kedua di sini adalah jalan lahir. Nah, jalan lahir di sini kita dapat melihat dengan kondisi jalan lahir yang terdiri dari rahim dan juga ukuran panggul ibu. Apabila kondisi panggul ibu tidak baik dan juga pembukaannya tidak lengkap, maka bisa mengalami distosia. Dan kemudian yang ketiga juga ada faktor janin. Nah, faktor janin di sini yang sangat penting untuk diperhatikan adalah ukuran bayi. Jika ukuran bayi lebih dari 4 kg, maka bisa menyebabkan ibu mengalami distosia bahu. Dan juga ibu yang mengalami diabetes, yang mempunyai atau mengalami diabetes gestasional juga bisa menyebabkan ibu distosia bahu. Seperti contohnya jika ibu bersalin pada usia yang remaja, maka akan banyak sekali risiko yang akan didapatkan seperti distosia karena ukuran panggul ibu masih sangat remaja dan masih lebih kecil dibandingkan dengan ukuran bayi. Dan juga di sini ada manifestasi klinis, yaitu ada yang pertama pada ibu, yaitu ibu akan merasa gelisah, letih, suhu tubuh meningkat, nadi dan pernafasan cepat, dan pada vulva serviks bisa jadi ketuban berbau. Dan juga pada janin, yaitu detak jantung janin cepat dan tidak beraturan, dan yang kedua distres pada janin. Baik teman-teman, selanjutnya inilah pathway yang kami kerjakan. Ini adalah pathway-nya. Dan patofisiologinya yaitu distosia atau kemacetan jalan lahir diakibatkan oleh malposisi janin. Asupan diet kurang akan menjadi faktor utama ibu mengalami masalah ketika sedang hamil atau dalam proses melahirkan. Akan mengakibatkan berat badan bayi lebih dari 4 kg, hingga dapat menyebabkan ibu mengalami diabetes gestasional, sehingga dapat menimbulkan risiko ketidakstabilan kadar glukosa darah. Dan persalinan kala 2 merupakan faktor terjadinya distosia, karena akan membuat ibu nyeri pada jalan lahir, dan akan membuat ibu tidak mempunyai tenaga, dan di sana akan menyulitkan ibu dalam mengejang saat melahirkan atau dalam proses partus. Dalam keadaan kesulitan mengejang, pastinya akan ada penggunaan alat bantu persalinan yang akan mengakibatkan risiko cedera janin. Dan berikutnya yaitu feses atau jalan lahir, di mana jika ibu tidak kuat untuk mengejang dan hanya kepala bayi yang berhasil dilahirkan, maka di situ akan terjadinya penyumbatan jalan lahir. Dan saat penyumbatan jalan lahir terjadi akan menekan saluran ureter atau saluran kencing pada ibu. Maka urin ibu tidak akan keluar seperti biasanya atau dengan baik, dan di sana akan terjadinya distensi kandung kemih dan akan terjadi resistensi urin. Berikutnya yaitu pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu pemeriksaan panggul, yang kedua pemeriksaan radiologi,
Yang ketiga, pemeriksaan besarnya janin. Yang keempat, palpasi dan blotemen. Kelima, vagina toucher. Keenam, X-ray. Dan yang ketujuh, ultrasonografi. Berikutnya yaitu penata laksanaan. Terbagi atas dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum yang pertama, bebaskan setiap kompresi tali pusat. Yang kedua, perbaiki aliran darah ureter-placenta. Yang ketiga, menilai apakah persalinan dapat berlangsung normal atau kelahiran segera merupakan indikasi. Prinsip khusus yang pertama, posisikan ibu dalam keadaan miring sebagai usaha untuk membebaskan kompresi autokrafal dan memperbaiki aliran darah balik, curah darah, dan aliran darah uter-placenta. Yang kedua, oksigen diberikan melalui masker muka 6 liter per menit sebagai usaha untuk meningkatkan pergantian oksigen feto-maternal. Yang ketiga, oksigen dihentikan karena kontraksi uterus akan mengganggu curah darah ke ruang intervil. Yang keempat, hipotensi dikoreksi dengan infus intravena dextrose 5% dalam larutan laktat. Transfusi darah dapat diindikasikan pada shock hemorrhagic. Yang kelima, pemeriksaan pervagina, penyingkiran prolaps tali pusat dan menentukan perjalanan persalinan. Dan yang keenam, penghisapan mekonium dari jalan napas bayi baru lahir untuk mengurangi risiko aspirasi mekonium. Ini adalah kasus kami mengenai ibu bersalin dengan distosia. Oke, untuk analisa datanya, kami mengambil diagnosa yang pertama yaitu risiko ketidakstabilan kadar glukosa darah. Dengan data kehamilan sekarang disertai dengan komplikasi diabetes gestasional yang terkontrol dengan diet. Nah, di sini untuk etiologinya atau penyebabnya adalah yaitu kehamilan, asupan diet kurang, diabetes gestasional, dan risiko ketidakstabilan kadar glukosa darah. Untuk simptomnya mengalami komplikasi diabetes gestasional, dan yang kedua kurangnya terpapar informasi tentang manajemen diabetes. Untuk diagnosa kedua kami mengambil risiko cedera janin dengan data yaitu kepala bayi berhasil dilahirkan namun tidak diikuti kelahiran bagian tubuh yang lain, dan kondisi tidak memungkinkan untuk melahirkan bahu bayi dengan prosedur, maka melakukan operasi suprapubik simhisiotomi, dan selanjutnya bayi berhasil dilahirkan, dan pada saat dilahirkan ukuran bayi itu 5.000 gram. Dan untuk etiologinya, persalinan lama, benda nyeri pada saat jalan lahir, penggunaan alat bantu persalinan, dan risiko cedera janin. Untuk simptomnya, penyakit penyerta seperti komplikasi diabetes gestasional, yang kedua masalah kontraksi, dan juga malposisi janin. Untuk diagnosa ketiga ada retensi urin dengan data melakukan operasi suprapubik simhisiotomi untuk pengeluaran bayi dikarenakan terjadi kemacetan pada saat melahirkan. Dan untuk penyebabnya rektotel, distensi kandung kemih, kemudian retensi urin. Untuk simptomnya itu postpartum transuretal catheterization melalui inspeksi vagina menunjukkan luka celah sepanjang 3 cm pada bagian dorsal atau belakang leher kandung kencing. Untuk diagnosa keperawatannya, yang pertama risiko ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan disfungsi pankreas. Yang kedua,
risiko janin berhubungan dengan besarnya ukuran janin. Yang ketiga, retensi urin berhubungan dengan peningkatan tekanan uretra. Untuk intervensi akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya intervensi yang kami angkat. Yang pertama, diagnosa keperawatan yang pertama yaitu risiko ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan disfungsi pankreas. Tujuan dan kriteria hasil, setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 24 jam, diharapkan risiko ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan komplikasi gestasional yang terkontrol dengan diet teratasi. Dan kriteria hasil kestabilan kadar glukosa darah. Intervensinya yaitu manajemen hiperglikemia. Yang pertama, identifikasi kemungkinan penyebab hiperglikemia rasionalnya agar dapat mengetahui penyebab hiperglikemia. Yang kedua, berikan asupan cairan oral rasionalnya untuk memenuhi asupan cairan yang kurang. Yang ketiga, anjurkan kadar glukosa darah secara mandiri. Rasionalnya untuk mengetahui kadar glukosa darah. Yang keempat, kolaborasi pemberian kalium jika perlu untuk mengatur keseimbangan cairan. Diagnosa yang kedua yaitu risiko cedera janin berhubungan dengan besarnya ukuran janin. Tujuan dan kriteria hasil, setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 24 jam, diharapkan risiko cedera janin berhubungan dengan besarnya ukuran janin teratasi. Dengan kriteria hasil, tingkat cedera. Perawatan intervensi yang kami angkat yaitu perawatan persalinan risiko tinggi. Yang pertama yaitu monitor tanda-tanda vital. Kedua, gunakan tindakan pencegahan universal. Tiga, jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Keempat, kolaborasi pemberian anestesi maternal sesuai kebutuhan. Rasionalnya, yang pertama untuk mengetahui tanda-tanda vital pada ibu bersalin. Kedua, untuk mengurangi penyebaran infeksi. Ketiga, agar pasien mengetahui prosedur yang dilakukan saat bersalin. Keempat, untuk mengurangi sensasi rasa sakit ketika bersalin. Diagnosa yang terakhir, retensi urin berhubungan dengan peningkatan tekanan ureter atau uretra. Tujuan dan kriteria hasil, setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 24 jam, diharapkan risiko cedera janin berhubungan dengan besarnya ukuran janin teratasi dengan kriteria hasil eliminasi urin. Intervensi yang kami angkat yaitu kateterisasi urin. Pertama, periksa kondisi pasien, rasionalnya untuk mengetahui kondisi pasien. Yang kedua, siapkan peralatan, bahan-bahan, dan ruangan tindakan. Rasionalnya untuk melakukan pemasangan kateter urin pada pasien. Yang ketiga, jelaskan tujuan dan prosedur pemasangan kateter urin. Rasionalnya untuk agar pasien mengetahui prosedur pemasangan kateter. Baik, kami sudah selesai melakukan presentasi mengenai ibu bersalin distosia. Jika masih ada yang belum memahami penjelasan yang kami berikan, silakan bertanya. Dan sekian dan terima kasih.